Utama Manusila. Dana yang seharusnya digunakan untuk menunjang proses belajar anak-anak sekolah dasar justru diselewengkan. Kejaksaan Negeri Maluku Tengah resmi menetapkan SAT, Kepala Sekolah SD Negeri 23 Maluku Tengah, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS selama 4 tahun anggaran, yakni 2020 hingga 2024. Penetapan status tersangka itu disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Herbert Pesta Hutapea, dalam konferensi pers di kantor Kejari Maluku Tengah, Jalan Banda, Kota Masohi, Selasa malam, 11 November. Menurut Hutapea, dari hasil penyidikan tersangka diduga kuat menyelewengkan dana BOS hingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp443.972.878, sebagaimana hasil audit Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah. Dalam kurun waktu tersebut, SD Negeri 23 Maluku Tengah menerima kucuran dana BOS bervariasi antara 200 hingga 250 juta rupiah per tahun. Namun alih-alih digunakan untuk kebutuhan sekolah dan siswa, uang tersebut justru dikendalikan sepenuhnya oleh kepala sekolah. Tersangka mengambil alih seluruh proses pengelolaan keuangan BOS tanpa melibatkan bendahara, mulai dari penyusunan RKAS, pencairan hingga pelaporan. Tegas Hutapea di hadapan awak media. Surat perintah penahanan nomor PRIN 655 tanggal 11 November 2025 atas nama tersangka SAT selama 20 hari terhitung sejak tanggal 11 November 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025 di rutan kelas 2B Masohi. Adapun modus operandi dan perbuatan tersangka sebagai berikut. Bahwa dari hasil penyidikan diperoleh fakta selama kurun waktu tahun anggaran 2020 sampai 2024, tersangka selaku kepala sekolah SD Negeri 23 Maluku Tengah diduga telah menyalahgunakan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan mengambil alih seluruh proses keuangan dana BOS tanpa melibatkan bendahara sekolah dalam penyusunan RKAS, proses pencairan maupun pelaporan penggunaan dana. Tersangka juga menguasai dan memegang langsung dana hasil pencairan yang seharusnya dikelola secara bersama oleh tim pengelola dana BOS. Selain itu, tersangka memerintahkan staf sekolah untuk membuat dan menulis ulang laporan pertanggungjawaban serta nota pembelian fiktif yang tidak sesuai dengan penggunaan sebenarnya. Hasil penyidikan mengungkap, dana hasil pencairan disimpan dan dikuasai sendiri oleh SAT, sementara bendahara hanya diberi sebagian kecil untuk kebutuhan rutin seperti pembayaran listrik, wifi, dan ATK. Lebih parah lagi, SAT diduga memerintahkan stafnya untuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif, bahkan memalsukan tanda tangan bendahara dan penerima honor agar laporan keuangan tampak seolah-olah sesuai aturan. Pengeluaran dana tidak sesuai RKAS maupun Juknis BOS dan digunakan untuk kegiatan yang tidak dapat dibiayai dana BOS, tambah Kajari. Atas perbuatannya, SAT dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1, Junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 serta Pasal 64 Ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Usai ditetapkan sebagai tersangka, SAT langsung ditahan dan dititipkan di rutan kelas 2B Masohi untuk masa penahanan pertama selama 20 hari ke depan. Langkah Kejari Maluku Tengah ini mendapat perhatian luas publik, sebab kasus tersebut menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan daerah. Dana yang mestinya mendorong kualitas pembelajaran justru diselewengkan oleh oknum yang seharusnya menjadi teladan di lingkungan sekolah. MN02